Ya ini manfaatnya kita berjemur pada pagi hari ini, Mas Agus sama Mbak Astri ya. Jadi kita untuk meningkatkan kesehatan kita juga pagi ini. Berjemur baiknya itu pukul berapa aja Pak? Jam 9-an lah, ya, jam 9 plus menit aja itu kira-kira ya, insya Allah cukup ya untuk kita semuanya. Ini bisa untuk menangkal virus apa aja? Ya ini ya saat ini kan lagi musim-musimnya COVID-19 ya, jadi ini juga salah satu langkah-langkah tindakan kita juga untuk antisipasi itu. Terus COVID-19 itu apa ya? Nah, masalah COVID-19 lebih baik kita tanya ke dokter ahlinya, spesialis. Ya, setuju itu. Setuju ya? Ya, Mari gitu. kita. Ya. Oke. Ya. Berarti aku mending tanya aja ke dokter Wahyu ya, yang topik paru untuk tentang apa sih COVID-19 dan coronavirus ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya dari P2 CSR dan Promkes RSUD Banyumas akan bertanya jawab dengan salah satu dokter di RSUD Banyumas, yaitu Dr. Wahyu SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru yang sedang saat ini merawat pasien-pasien dengan COVID-19 dengan para nakes lainnya. Langsung aja kita bertemu dengan Dr. Wahyu. Selamat siang dokter. Siang. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Semoga dalam keadaan sehat ya dok ya. Mau izin bertanya dok, agar para pengunjung RSUD Banyumas ini khususnya paham tentang COVID-19. Ya. Berbicara tentang COVID-19 ini, masyarakat sangat heboh dengan virus yang baru ini ya dok ya. Sebenarnya apa sih itu COVID-19? Ya. Ya sesuai namanya Mbak, itu COVID-19 artinya coronavirus disease 19. Jadi penyakit saluran napas sebenarnya ini menyerangnya lebih ke saluran napas yang disebabkan oleh virus yang keluarga corona. Nah, ini mirip dengan yang dulu-dulu ya, seperti SARS dan MERS-CoV. Penyebabnya virus corona. Virus corona itu termasuk virus RNA. Nah, itu dia bereplikasi, bertumbuh itu di saluran mukosa saluran napas terutama itu. Nah, itu makanya kenapa gejala yang ditimbulkan biasanya lebih cenderung ke pernapasan. Ya, seperti dari mulai demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan gitu. Sesak nafas. Ya. Itu. Ya gitu dok. Dan saya dengar juga RSUD Banyumas kan sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Apakah sampai saat ini sudah ada pasien yang terdeteksi positif COVID-19 ini dok? Ya, saat ini kami sudah 1 bulan ini ya merawat pasien-pasien dengan suspek atau yang disebut dengan PDP, yaitu pasien dalam pengawasan. Juga ODP, orang dalam pemantauan itu sudah banyak ya Mbak. Cuma kalau untuk yang positif sendiri ini baru 3 yang terdeteksi positif. Ya, dan alhamdulillah 3-tiganya kondisinya sehat. Sehat. Sembuh artinya maksudnya dalam artian secara fisik mereka sudah tidak ada keluhan lagi. Dari pihak RSUD Banyumas sebagai dokter paru secara pribadi ya dok, bagaimana sih untuk menyikapi pandemik COVID-19 ini untuk masyarakat supaya tahu? Ya. Jadi untuk masyarakat sebaiknya tetap tenang, tidak panik, tapi harus tetap waspada, selalu waspada. Kenapa? Karena penyakit ini itu penularannya sangat cepat, jadi sangat menular, sehingga terjadi penyebaran yang sangat cepat. Karena kita ketahui kan pertama kali ditemukan tanggal 31 Desember 2019 itu di Wuhan. Nah, padahal Wuhan sendiri kan jauh dari kita. Sini, iya. Kok bisa sampai ke Banyumas gitu kan? Nah, itu tentunya dibawa oleh manusia juga. Nah, makanya dari itu untuk menyikapinya, karena ini penularannya itu lewat udara. Jadi seperti kita ngobrol ini, jaraknya itu baiknya jangan sampai kurang dari 1,8 meter. Ya idealnya 2 meter lah. 2 meter. Ya, karena ternyata setelah penelitian itu kalau kita bicara muncratannya itu sampai ke jarak 1,8 meter, Mbak. Nah, gitu itu amannya memang agak jaga jarak itu. Kalau misalnya
jaraknya dekat itu gampang sekali resiko tertular. Nah itu makanya kenapa tetap waspada, karena penularannya itu sangat mudah. Atau mungkin kontak fisik, jadi artinya misalnya saya kena virus corona, kan gejalanya pilek, batuk. Misalnya batuk kita salah, cara batuknya misalnya kayak gini ya, itu kan salah. Yang benar kan harusnya gini. Masuk ke lengan. Nah kalau misalnya kita setelah batuk ini ketemu mbaknya salaman, nah nempel di tangan itu ya, Dok? Nempel di tangan mbaknya. Nah kemudian mbaknya tanpa sadar mungkin benerin jilbab ya kan, atau apa megang-megang pipi. Nah otomatis itu akan nempel di pipi atau jilbab, secara tidak sadar nanti kehirup ke saluran napas, nanti virus itu tumbuh dan berkembang di situ. Langsung berkembang. Betul, makanya kenapa dianjurkan untuk sering-sering cuci tangan dengan sabun, terutama sabun dengan air yang mengalir. Nah, itu lebih baik sebenarnya. Jadi lebih praktis, lebih baik. Kemudian juga penggunaan masker. Ya, jika kita terpaksa sekali kontak dengan orang, ya maksudnya orang lain yang tidak kita kenal, itu sebaiknya selalu menggunakan masker. Juga pada orang yang sakit, misalnya saya lagi sakit batuk pilek, meskipun kita nggak tahu ini sakit batuk pileknya sakit batuk pilek biasa atau yang corona ini, sebaiknya selalu pakai masker karena resiko untuk menularkan ke orang penyakit lain. Yang lain. Untuk selanjutnya, Dok, ini kan sudah masuk bulan April, sebentar lagi akhir bulan akan bulan Ramadan dan untuk Lebaran, dan budayanya orang Indonesia itu kan mudik. Nah itu akan pengaruh nggak, Dok, untuk kenaikan virus ini, tertularnya nih? Kalau pasti ya Mbak, karena di kita sendiri di Indonesia kan sudah banyak kasusnya, terutama di daerah Jakarta ya, Jabodetabek gitu ya. Karena awal mulanya kan di Depok ya, kasus yang terkonfirmasi positif pertama kali kan di Depok. Nah itu semakin hari kan menyebar ke seluruh Indonesia ini, sudah hampir mungkin ya semua kota besar, seluruh provinsi sudah ada kasus corona. Nah untuk itu kenapa bisa terjadi seperti itu ya, karena mobilitas dari masyarakat kita sendiri. Untuk itu makanya ada istilah social distancing itu. Iya, itu social distancing. Itu artinya kita menahan diri lah untuk berpergian. Syukur-syukur hanya di rumah saja. Itu tujuannya supaya tidak sering terjadi kontak antar orang-orang dari luar kota. Masuk ke kita gitu. Karena beberapa kasus yang positif juga rata-rata yang di Banyumas itu ada riwayat berpergian ke luar kota, terutama kota-kota yang pernah ada kasusnya. Juga dari orang yang dari luar kota pulang ke kampung gitu ya, Dok. Gitu, Mbak. Jadi saya baiknya ya menahan diri dulu lah. Ini demi kebaikan bersama. Stay at home gitu ya, Dok. Ya. Terakhir, Dok, masyarakat berbondong-bondong beli masker kesehatan dan ada yang beli masker N95 itu. Padahal tenaga medis kita sangat-sangat kekurangan dan sangat-sangat butuh itu. Bagaimana, Dok, untuk masyarakat? Kalau sebenarnya untuk masyarakat itu tidak perlu yang N95 ya, Mbak. N95 itu memang terutama untuk petugas medis, karena itu memang daya saringnya paling bagus 95%. Cuma kalau untuk masyarakat umum saya rasa tidak perlu pakai itu, cukup hanya masker bedah itu yang banyak dijual. Biasa, hanya pakai itu aja sudah cukup melindungi dari virus. Atau masker kain mungkin, Dok, kalau cukup masker kain memang, yang bagi sehat gitu. Ya kalau untuk masker kain, jika tidak ada masker bedah tidak mengapa lah. Cuma memang lebih baik kalau ada pakai masker yang bedah. Karena memang itu didesain oleh pabrikannya itu memang untuk menyaring yang bagian luarnya itu untuk menahan air, yang tengah menyaring partikel kayak virus, bakteri, dan yang dalam untuk melembab biar lembut di mukosa kita. Sebenarnya tujuannya masker bedah seperti itu. Nah jika tidak ada ya tidak apa-apa pakai masker kain. Masker kain. Gitu. Ya, Dok, terima kasih atas waktunya, Dok, ya, atas waktunya. Sama-sama. Jadi kepada masyarakat, khususnya para pengunjung RSUD Banyumas, hasil tanya jawab hari ini dengan Dr. Spesialis Fahru yaitu untuk menyikapi pandemi corona ini, satu, jangan panik, stay at home, social distancing, dan jika sangat perlu untuk keluar menggunakan masker dan cukup untuk masker kain bagi yang sehat. Mari kita semua saling peduli dengan
kondisi saat ini, mari berjuang bersama-sama melawan COVID-19 dan mematuhi aturan pemerintah dan expert dalam bidang kesehatan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.